warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Maufiro. Saya dari S1 PGSD Universitas Terbuka. Dalam kali ini, saya akan mempraktikkan tentang pertumbuhan, perkembangan tanaman kacang merah. Nah, alat dan bahan yang perlu kita persiapkan adalah sebagai berikut: kertas saring, gunting, lembar observasi, alat tulis, 2 botol plastik, dan kacang merah. Untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah merendam kacang merah selama semalam. Nah, ini adalah kacang merah yang sudah melalui perendaman 1 malam. Yang kedua adalah kita gunting kertas saring ukuran yang kita butuhkan. Kemudian kita masukkan kertas saring ini ke dalam gelas plastik. Setelah dimasukkan, kita tambahkan air agar kertas saring ini lembab dan ada airnya. Kira-kira 1/10 dari ukuran gelas. Sudah cukup. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan air sebanyak 1/10 dari ketinggian gelas, yang berfungsi agar kertas saring ini dapat menjaga kelembapan dari media tanam. Setelah kita beri air, kita masukkan 6 biji kacang merah ke dalam gelas tanam. Ini adalah biji kacang merah yang sudah kita letakkan di media tanam, dan selanjutnya kita letakkan di tempat yang terang tetapi tidak terkena sinar matahari langsung atau berada di teras rumah. Berikut ini adalah proses dari mulai proses perendaman hingga hari keempat, di mana hari pertama itu terang, di tempat yang terang kulit mulai retak, gelap kulit mulai retak, dan hari kedua di tempat yang terang tumbuh akar, kulit mau mengelupas. Untuk di tempat yang gelap kulit mau mengelupas, tetapi untuk akar masih belum tumbuh. Adapun di hari ketiga dan 4 yaitu sebagai berikut. Hari ketiga di tempat yang terang tumbuh 2 daun, dan di tempat yang gelap tumbuh batang yang bengkok atau menjuntai ke bawah. Untuk yang hari keempat di tempat yang terang daun menghijau karena terkena sinar matahari, serta batang dan akarnya kokoh. Batang tumbuh ke atas dan tegak lurus. Untuk di tempat yang gelap akarnya sedikit dan batang melengkung ke bawah. Dan warna daun di tempat yang gelap yaitu menguning. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan untuk pengamatan kita. Hari ini adalah hari keempat. Kita ukur panjang akarnya. Nah, ada 5 cm untuk akar dan 5,5 cm untuk batang. Daunnya sudah tumbuh 2 daun, dan kondisi dari kedua tanaman ini sangat subur. Batang tegak ke atas, tumbuh ke atas, kemudian akar serabut dari tanaman ini sangat banyak serta kokoh, tidak patah. Dan untuk daun ini, kacang merah yang terletak di tempat yang terang, daunnya berwarna hijau. Hal ini dikarenakan sinar matahari sangat berpengaruh dalam pembentukan makanan atau zat hijau daun, klorofil. Teman-teman, ini saya akan kasih tahu untuk hasil percobaan saya
tanaman kacang merah yang saya letakkan di tempat yang gelap. Nah, kacang merah yang tumbuh di tempat yang gelap, daunnya berwarna kuning pucat, kemudian akarnya tidak sekokoh yang tadi, posisi batangnya juga melengkung, tidak tegak ke atas, bahkan ada juga yang terjungkir atau posisi akar itu berada di atas dan untuk yang batang menuju ke arah bawah. Kemudian untuk daun, sebenarnya ini sudah ada bakal untuk daun, akan tetapi dalam hal ini daunnya sangat kuning ya, tidak seperti daun yang kacang merah yang kita letakkan di tempat yang terang. Baik, kita akan ukur seberapa panjang akar dan panjang batang di hari keempat pada percobaan penempatan kacang merah di tempat yang gelap. Nah, dalam kali ini hanya 3,5 cm yang kita dapatkan pada batang, kemudian akarnya hanya 2 cm. Kesimpulan dari proses praktikum kali ini adalah bahwa setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah selalu melalui proses pertumbuhan dan perkembangan, meskipun dalam proses tersebut terkadang ada kejadian mati atau patah. Hal tersebut dikarenakan ada faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi proses cepat tumbuhnya tanaman. Sebagai contoh yaitu ketika kita menempatkan tanaman di tempat yang terang, maka hasilnya adalah daun berwarna hijau, kemudian batang kokoh, akar kokoh, batang tegak lurus. Sedangkan jika kita letakkan tanaman di tempat yang gelap, daun berwarna menguning, kemudian batangnya melengkung, akar tidak kokoh. Untuk kesan, yaitu saya sangat terkesan dalam proses praktikum kali ini bahwa menyadarkan kita Allah menciptakan tanaman di bumi ini melalui proses pertumbuhan yang tidak pernah terlihat oleh kasat mata manusia. Kemudian sebagai manusia kita sangat takjub untuk kesulitan yang saya hadapi dalam praktikum kali ini, yaitu ketika saya ingin mendapatkan kertas saring dan kertas saring itu tidak ada di sekitar kita. Maka solusi yang saya gunakan adalah membeli kertas saring dengan cara online, dan itu harus menunggu beberapa waktu. Untuk pesan saya adalah syukuri dan jaga makhluk Allah yang sangat menakjubkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.